Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Domba Kuring Bogor. Kali ini bintang tamu kita seorang karyawan di Toyota yang sukses berternak domba. Dari bengkel Toyota ke kandang domba. Assalamualaikum Pak Gus. Waalaikumsalam Om Budi, apa kabar? Baik, baik. Alhamdulillah. Ini lagi libur kebetulan nih. Kebetulan kalau minggu kita bisa istirahat sambil Ngurusin melihat domba. domba. Iya, begitu. Oke, sebelumnya silakan Pak Agus memperkenalkan diri dulu. Oke Om. Perkenalkan saya Agus Rianto, masih karyawan di Toyota, tapi memang saya punya hobi memelihara domba dari kecil. Ya, keadaannya seperti ini. Saya tinggal di sebenarnya perumahan nih, pinggir perumahan, Bojong Depok Baru 2, Cibinong. Sukahadi, Cibinong, Bogor. Mudah-mudahan mudah di map juga sudah ada. Kalau di map itu alamatnya di Toko Kambing Bian Farm. Nah, nanti kalau teman-teman ada yang mau Bian Farm. project Bian Farm, nah, itu sudah ada di map. Nanti tuh, ada nomor ya, betul. handphone di berikut. Oh, betul. Ini. Nah, nanti muncul nanti, Mas. Oke, Pak Agus, kita ngobrol santai aja nih. Siap. Ini Pak Agus kan sibuk di Toyota ya, dari Senin sampai Sabtu. Itu mulai kapan sih tiba-tiba muncul ide ternak gini nih? Ya, gini Om. Saya tuh memang seneng dari kampung ya. Ada lahan sedikit. Nah, kita merantau ke Jakarta, terus pindah ke Bogor, nyari lahan yang masih ada space untuk pelihara. Ya. Nah, kebetulan saya memang sukanya domba. Saya awal mula melihara domba dari 3 ekor itu udah sekitar 15 tahun yang lalu. 15 Jadi dari tahun. 15 tahun. Berarti 2010. 2010. Iya, 2010 akhir itu sudah mulai melihara dari 3 ekor. Dulu ini masih hutan bambu nih Om. Hutan bambu saya babat sedikit-sedikit bikin kandang kecil. Ya. Ukuran 2 kali 3 meter, isinya 3 ekor. Kemudian nambah sampai sekarang ya alhamdulillah Om bisa cek sendiri mungkin lebih dari 100 Om. Luar biasa, luar biasa. Alhamdulillah. Kendala apa yang paling berat lah? Paling berat tuh kalau kematian ya Om ya. Jadi domba itu sudah termasuk yang paling kuat sebenarnya, tapi tidak ada namanya binatang bernyawa yang tidak berisiko mati, itu tidak ada. Pasti ada aja. Pasti ada aja. Nah, biasanya tuh penyebabnya apa? Apa karena keracunan atau apa? Bisa jadi keracunan. Kalau anak kandang yang baru kebetulan belum tahu selahnya antara rumput, daun singkong, singkong masih basah, atau ampas singkong terlalu banyak, itu bisa keracunan. Nah, keracunan itu kalau nggak tertolong mati Om. Nah, itu yang berat. Itu kita harus kontrol itu tuh. Kendala yang utama kan kita cari pakan ya Mas. Yang utama cari pakan itu kita nggak mungkin saya masih karyawan nyari rumput ya. Kita harus cari partner yang mau membantu mencarikan rumput yang utama. Tapi kalau pakan yang lain ya kita coba sediakan seperti ampas tahu, ampas singkong, silase kita bukan buat sendiri, kita sudah siapin mesinnya, kita buat silase. Gimana sih cara bagi waktu antara kerja di Toyota dengan ngurusin kandang? Terus terang ya kalau ngurusin kandang 100% saya nggak mungkin. Ya. Karena memang saya masih terikat kerja ya. Jadi sisa waktu terutama hari libur saya hampir full. Hari Minggu tuh harus full di kandang. Mungkin sekedar bersih-bersih kandang, ngecek kandang ada yang rusak atau enggak, dombanya ada yang sakit atau enggak. Nah, itu kita fokus. Gitu. Berarti kalau hari-hari ada ABK anak buah kandang? Ada, alhamdulillah ada ABK. Berapa orang? 2 orang. Yang satu yang pagi itu fokus untuk bersihin kandang sama memberi makan pagi, sore. Nah, ada satu lagi yang khusus cari rumput. Nah, strategi apa sih yang bisa sampai sukses kayak gini? Kalau strategi sebenarnya nggak ada ya. Kita berusaha mengalir aja Om. Yang penting kita fokus, kita dengan niat yang baik, kita usaha maksimal. Jadi kita fokus benar-benar jangan bercabang-cabang. Gitu ya. Kita fokus domba ya domba aja. Kita pikirin makanannya. Kalau nggak cukup rumput, alternatifnya apa? Nah itu harus kita pikirin. Artinya seorang karyawan pun masih bisa sukses berternak.
Bisa, sangat bisa karena waktu itu masih panjang. Kita masih di rumah itu kan masih ada 12 jam paling enggak sampai 14 jam di rumah tiap hari. Kalau minggu full libur itu kita ada 24 jam bisa monitor, kontrol dan merawat domba Boleh itu. dibanding. Boleh. Ini yang kerja Iya. dapat gaji, dapat bonus akhir tahun, sama ternak domba. ini kira-kira gimana nih? Apakah ternak domba ini lebih tinggi dari gaji atau seimbang atau gimana? Enggak ada ukuran pasti ya Om ya. Kita cari happy aja, kita nyari hiburan ya. Dengan kita beternak itu selain mencari hasil ya kita hiburan kita. Hobi kita tersalurkan, waktu kita tidak banyak terbuang sia-sia dan menghasilkan. Nah, kalau hasil itu sebenarnya belum banyak ya Om ya. Cuman kita nambah populasi aja kita udah seneng lah gitu. Ya Paling sedikit. banyak, bisa nggak sebut angka paling banyak dulu? Angka kalau tahun kemarin ya kita jual 40 ekor jantan, betina kurang lebih sekitar 20 bahan ya. Kalau rata-rata 3 sampai 4 juta ya kita 120 juta masuk Lebaran haji. Lebaran haji, insya Allah. Nah, terus kalau dipotong biaya pakan, gaji ABK, Ya. masih nutup? Alhamdulillah masih nutup. Biaya ABK itu kalau di Bogor memang ya kita proses kerjanya kan hanya setengah hari ya. Jadi anak buah kandang itu maksimal operasional 1 bulan tuh 5 juta lah Om. 5 juta. Untuk dipakan ya sama ABK itu 5 juta. Kita maksimalin angka itu, jangan sampai lebih. Kalau lebih nanti kita nggak kebagian nanti Om. Ke depan kira-kira rencana gimana? Visi ke depan nih. Kan kalau waktu kerja biasalah kalau kerja di perusahaan Jepang itu ada pasti dipakai kajian tuh. Wah pasti, betul, betul. Ada perencanaan, Betul. terus ada evaluasi, ada improve. Nah, Pasti ini saya yakin kandang dipakai ini juga. Pasti iya betul. Kita uji coba selalu Mas. Oke. Om. Dari kandang kayu, kita lantai kayu, itu problemnya banyak. Oke. Kayu lantai itu setiap tahun pasti ada yang rusak. Nah itu pasti ada kecelakaan di dombanya. Nah itu sayang sekali kalau hal sepele kambingnya mati karena kandang. Nah itu kita inovasi. Kita coba pakai lantai plastik semua nih sekarang. Oke, nah, lantai plastik ini lumayan ini. Agak panjang usianya udah 5 tahun. Alhamdulillah kuat gitu. Sekarang ini domba apa kambing apa domba jenis apa nih? Domba yang utama Garut Om. Garut. Domba Garut Om. Tapi ini kita sudah coba silangkan dengan Dorper. Jadi untuk perkembangan genetik yang bagus, bobotnya lebih bagus untuk dagingnya. Memang penampilannya kurang menarik karena tanduknya kecil, tapi itu selera, kembali ke selera. Ada customer yang minta tanduk besar, tapi ada yang customer minta ya yang penting dagingnya bagus Om. Nah, itu Dorper masuk Om gitu. Jadi ini termasuk improvement nih. Ya, kita coba. Posturnya ambil dari Garut. Nah, bobot dari daging dari Dorper. Nah, luar biasa. Ya. Kan untuk teman-teman yang baru mau memulai, ya. Atau bisa juga untuk teman-teman sendiri yang udah mau pensiun nih. Ya. Ada saran. Yang penting kalau kita mau usaha fokus, utamanya fokus. Kalau mau domba, ayam, ikan, yang penting fokus. Tapi kalau yang saya hitung-hitung paling relevan ya domba ya. Karena domba itu intinya pakan nggak beli. Ya. Intinya pakan nggak beli. Kalau ayam, kambing, ikan, pakan harus beli. Nah itu pabrikan semua, nah kita nggak bisa ngatur pabrikan. Tapi kalau domba, kita bisa cari rumput, asal kita mau ada. Tuhan sudah ciptakan rumput untuk pemula ya. Ya, itu. Yang penting mau ngarit. Pastinya itu. Tidak perlu beli. Nah, itu. Jadi cost-nya benar-benar efisien. Kecuali kalau udah banyak kayak gini nih. Ya. Harus ada tambahan. Ada tambahan pakan yang... Nah, biasanya tambahan pakan tuh ada di sini banyak pabrik ya. Ada pabrik banyak, pabrik tahu banyak, pabrik tempe, pabrik singkong, ampasnya itu bisa dipakai. Dan murah. Kalau murah relatif ya Om. Kalau kita lagi nggak punya duit ya mahal juga itu. Yang lebih murah pasti rumput. Tapi karena populasi banyak, rumput nggak cukup ya, 1 mobil pun sudah nggak cukup saya. Jadi harus ada pakan tambahan. Kita cari alternatif. Ada ampas tahu, ada ampas singkong, ada silase daun singkong, ada gapleknya pun kita siapkan ada gitu. Jadi kalau kita lagi paceklik pakan, seperti saat ini nih mau Lebaran haji itu banyak pangkalan-pangkalan yang nyerbu wilayah sekitar kita.
Jadi kita pakan pasti kurang. Nah, kita harus punya stok pakan. Termasuk itu beli lahan sebelah. Untuk Alhamdulillah ini sementara baru yang sebagian sewa, yang sebagian sudah di cutting sedikit nanti buat pelebaran kandang. Kalau yang sewa kita bisa buat tanam rumput. Oke teman-teman, demikian cerita inspirasi dari Pak Agus. Semoga dapat menjadi inspirasi buat kita semua, dan yang ingin memulai ternak domba supaya lebih yakin lagi, lebih optimis, dan juga bisa untuk teman-teman yang dalam masa persiapan pensiun ya. Ya, terutama itu. Ya, oke. Sampai jumpa lagi di episode berikut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Agus. Terima kasih Om.